Meski digelar secara tertutup, ratusan aparat kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi datangnya massa pendukung Beki. Terdakwa Beki menjalani sidang perdana secara daring dari Rutan Kelas 1 Surabaya sehingga secara fisik tidak berada di gedung pengadilan. Hari ini dari tersangka MS AT kita melakukan antisipasi pengamanan sejumlah 405 personil baik BKU dari Ditsamapta, dari PHH Brigade, Rayon Polsek dan berikut rekan-rekan Pamtub dan Tatpanmuka. Kita bagi dalam 3 ring 1, ring 2 dan ring 3. Walaupun ini virtual tetap kita antisipasi. Tersangkanya virtual kalau tidak salah itu dari Lapas Madaeng. Nah, ini pembacaan dakwaan dari penurut JPU yang bukannya kalau tidak salah Pak Kajati. Muhammad Subki Azalzani alias Beki menjadi terdakwa kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Dia adalah anak pemimpin Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Muhammad Mukhtar Muti. Setelah beberapa korban melaporkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Beki, penanganan kasus ini lantas diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Operasi penangkapan Beki sempat diwarnai kericuhan karena pendukungnya menghalangi petugas kepolisian. Dan saudara, untuk mengetahui jalannya sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Muhammad Subki Azalzani alias Beki di Pengadilan Negeri Surabaya, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, selamat siang. Dakwaan apa saja yang disangkakan pada Beki? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Sekitar 30 menit yang lalu, artinya sekitar pukul 10:30 siang waktu Indonesia Barat, sidang perdana terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang menjerat terdakwa Muhammad Subki Azal alias Beki ini baru saja selesai digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun beberapa dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perdana kali ini diantaranya adalah dakwaan terkait pasal-pasal apa saja yang menjerat terdakwa Beki ini. Di antaranya adalah ada 3 pasal, yaitu pasal yang pertama pasal 285 KUHP junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal 289 KUHP junto pasal 65 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta pasal yang ketiga yaitu pasal 294 ayat 2 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Valen dan juga saudara, kalau kita ketahui bahwa memang untuk sidang perdana kali ini dilakukan secara tertutup dan juga diikuti secara online, yang artinya di mana terdakwa Muhammad Subki Azal ini tidak hadir secara fisik di Pengadilan Negeri Surabaya, namun mengikuti secara online atau secara daring dari Rutan Kelas 1 Surabaya atau Rutan Medaeng Surabaya, dan baru saja dimulai sekitar pukul 9 pagi lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau saya bisa menggambarkan bagaimana jalannya persidangan, Valen dan juga saudara, bahwa tadi ketika persidangan belum dimulai, artinya sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, kami rekan-rekan media diperbolehkan untuk masuk ke ruang Cakra yang menjadi tempat persidangan perdana dari kasus dugaan kekerasan seksual ini. Dan kalau dilihat dari layar Zoom, di mana di layar Zoom tersebut terdapat terdakwa Beki yang berada di dalam suatu ruangan, kemudian juga ada beberapa majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum yang juga hadir secara offline atau secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum yang hadir secara langsung, tadi juga kami melihat ada penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa Beki yang juga hadir di persidangan perdana kali ini. Dan tadi pun dalam persidangan kami juga sempat mewawancarai salah satu jaksa penuntut umum yang juga sekaligus Kepala Kejati Jawa Timur terkait apa saja yang dibacakan selain pasal-pasal berlapis tadi, di mana tadi ketika persidangan berlangsung dari tim atau pihak penasihat hukum terdakwa Beki meminta agar persidangan selanjutnya bisa dilakukan secara offline atau secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Nia Amiati.
Tadi agendanya adalah pembacaan dakwaan dan di situ tidak ada aktivitas yang bisa tanya atau apapun, hanya membaca dakwaan. Kemudian agenda kedua, majelis hakim sudah memutuskan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Isi dakwaan sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang Ya, Valen dan juga saudara, selain permintaan untuk bisa digelar persidangan secara offline atau secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya dari tim penasihat hukum terdakwa Beki, juga tadi menyampaikan dalam persidangan ada beberapa hal yang menurut pihak kuasa hukum atau penasihat hukum ini ada kejanggalan. Yang pertama itu adalah dari segi kronologi yang dibacakan pada saat persidangan tadi, di mana dalam persidangan tadi kronologi peristiwa yang dibacakan yaitu di mana pada tahun 2017 peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Kemudian baru di tahun 2019 ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa Beki. Kenapa rentan waktu antara peristiwa dan juga pelaporan dari para korban ini jaraknya begitu lama. Kemudian kejanggalan kedua yang tadi juga disampaikan oleh tim penasehat hukum dari terdakwa Beki, yaitu yang dipertanyakan adalah mengapa visum baru dilakukan beberapa tahun pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Valen. Ya, Via, meskipun persidangan ini dilakukan secara online dan tertutup begitu, apakah juga banyak pendukung terdakwa yang datang? Seperti apa pengamanan sidang terdakwa Beki hari ini? Valen dan juga saudara, berdasarkan pantauan yang kami lakukan sejak tadi pagi sekitar pukul 7 pagi hingga siang hari ini tidak terlihat satupun pendukung atau massa dari Beki yang datang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan dari aparat kepolisian pun meskipun tidak ada pendukung atau massa yang datang, namun pengawalan dan juga pengamanan masih terus dilakukan secara ketat, di mana artinya dari tadi pagi hingga siang hari ini ada sekitar 205 aparat kepolisian yang disiagakan, mulai dari pintu masuk hingga di dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.